Baca lah, nggak bisa we datang dan malah jatuh nomor. Jadi ini udah belum nih? Makanya kau berapa aja Foni yang mana? Juniati. Mardiana. Koirudin. Koirudin yang mana? Reddy Saputra. Wih, monyet. Ini apa ya? Ada banyak tadi. Pakai yang itu ya? Zubaril Fikri. Turunin dikit lah, itu terpotong di atas. Ya. Enggak nih ini. Karena apa ini kan? Apa? Teman saya kan sakit 2 orang. Satu tadi jatuh dari motor pas mau Sarawak sakit. Terus Dayat masih kejebak hujan. Itu masih bisa tenang. Soalnya masih berdua di sini. Kalau tunda ke 2 minggu lagi, jadinya 2 minggu lagi 3 kelompok yang maju. Iya, terlalu mepet. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, tetap kalian maju. Karena bahannya di Sarawak semua, beda. Tapi bisa dicek dia. Grup WA kan sudah ada. Oh, Boleh nggak apa-apa. Laptop ada. Nggak ada apa-apa. Pinjam mereka aja nanti. Tetap maju nggak apa-apa kok. Bisa ada aja deh. Iya. Kenapa nih? Nggak bisa di sebar gitu Bang. Nggak ada itu. Ada apa? Makasih.
Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dapat berhadir pada hari ini. Saya Muhammad Arif Narahab dengan NIM 2161201225 akan bertugas sebagai moderator dan presentasi kelompok 4 kali ini. Nah, adapun judul dari presentasi kami yaitu akuisisi dan disposisi properti pabrik dan peralatan dan depresiasi, penurunan nilai dan depresi. Nah, sebelum masuk materi, kami ingin saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Udah itu aja. Perkenalkan, nama saya Foni Marjani dengan NIM 2161201219. Perkenalkan, nama saya Juniati Sitindra dengan NIM 2161201222. Saya Mardiana Tonga dengan NIM 2161201224. Saya Reni Saputra dengan NIM 2161201232. Dan saya Zulari Mikael Sibuan dengan NIM 2161201241. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Mardiana Tonga. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagian pertama dalam materi saya, yaitu penilaian aktiva. Ya, seperti yang kita tahu, sebelumnya sudah dipelajari oleh kelompok pertama pada minggu kemarin pengertiannya. Namun saya akan mengulangi kembali agar teman-teman tidak lupa ya. Yang berikut dari pengertian dari aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah aktiva yang memiliki wujud fisik dan dapat dipakai lebih dari 1 tahun atau harta yang dipergunakan untuk penunjang kegiatan usaha, bukan untuk maksud diperjualbelikan. Ya, maksud dari sini tuh simple ya. Aktiva tetap itu tuh berbentuk fisik yang dapat dirasakan atau dilihat secara langsung dan manfaatnya itu digunakan lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ini juga tidak dapat diperjualbelikan. Pasti teman-teman bertanya nih, mengapa nih aktiva tetap itu tidak dapat diperjualbelikan? Kenapa ya? Ya, alasannya itu karena perusahaan menggunakan aktiva tetap itu digunakan untuk membuat suatu barang dan menghasilkan keuntungan yang besar. Serta mereka tidak menjual, maka dari itu mereka tidak menjual aktiva tetap mereka, melainkan mereka simpan sebagai investasi. Kepada Wali tolong didengarin ya. Menurut teman-teman, aktiva tetap ini bisa dijual nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ya bisa, karena dengan alasan tertentu. Yang pertama, perusahaan itu apa ya, perusahaan itu membutuhkan dana banyak sehingga mereka menjual aktivanya. Yang kedua, perusahaan itu ingin berganti teknologi. Contohnya itu gini, perusahaan A itu ingin mengganti kendaraannya itu dari pick up ke
penonton. Karena penonton itu dapat membuat kapasitas yang lebih besar dibandingkan pihak A. Dan lalu yang ketiga, perusahaan itu tidak beroperasi lagi atau ditutup. Nah, lalu slide berikutnya, tujuan akuntansi. Dilakukan penggolongan sebagai berikut. Yang pertamanya itu yang tidak terbatas, seperti tanah. Yang kedua itu yang tidak terbatas, namun apabila penggunaannya ini habis, tidak bisa diganti. Contohnya itu seperti bangunan atau mesin. Lalu yang ketiga itu dia terbatas, apabila sudah habis, dia tidak dapat diganti. Seperti bahan-bahan sumber alam yang yaitu hasil tambang. Bukan. Lalu slide selanjutnya itu jenis-jenis aktiva tetap. Jenis-jenis aktiva tetap itu secara umum ada 3. Yang pertama tanah. Tanah itu ya tempat untuk mendirikan bangunan. Yang kedua itu bangunan yang untuk sebuah gedung yang digunakan untuk kantor atau pabrik. Lalu yang ketiga itu peralatan ya seperti mesin, kendaraan bermotor dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Mariana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Foni. Pada Foni. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penyusutan yaitu depresiasi. Pengertian penyusutan yaitu proses pengalokasian harga perolehan. Alokasi dilakukan sepanjang umur manfaat yang dapat berupa periode waktu atau jumlah produksi atau unit yang diharapkan akan diperoleh dari aktiva tetap tersebut. Selanjutnya, faktor penyusutan. Yang pertama yaitu harga perolehan adalah suatu aktiva meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan yang dapat untuk digunakan. Yang kedua, nilai residual atau nilai sisa, yaitu jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut tidak digunakan lagi. Yang ketiga, masa atau umur manfaat aktiva tetap, yaitu memiliki masa manfaat terbatas. Keterbatasan tersebut karena berbagai faktor seperti keausan, kecacatan, kemerosotan nilai, dan kerusakan, yaitu kecuali tanah. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Foni yang akan menjelaskan maksudnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Reni Saudari. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai perhitungan, yakni yang pertama dengan metode garis lurus. Dalam metode ini nilai penyusutan dibebankan secara merata selama estimasi umur aktiva. Untuk rumus yakni harga perolehan dikurang taksiran nilai residu dibagi estimasi umur manfaat. Untuk contoh bisa teman-teman lihat di depan. Nah, jika dibuat dalam tabel, maka akan nampak seperti yang ada di depan ini. Akumulasi penyusutan merupakan kumulatif dari beban penyusutan. Akumulasi penyusutan sama dengan akumulasi penyusutan ditambah beban penyusutan. Selanjutnya, nilai buku sama dengan perolehan dikurang akumulasi penyusutan, atau nilai buku sama dengan nilai buku dikurang beban penyusutan. Tunggu dulu. Cara mengecekkan, kok nilai bukunya sama dengan nilai buku kurang beban penyusutan ya? Maksudnya nilai perolehan kurang beban penyusutan enggak? Nilai buku sama dengan nilai perolehan dikurang beban penyusutan. Cara pengecekan,
nilai buku pada akhir estimasi umur manfaat harus sama dengan taksiran nilai sisa. Jika berbeda, berarti telah terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah jurnal penyusutan per 31 Desember, yakni beban penyusutan dikurang mesin 4.000, akumulasi penyusutan dikurang mesin 4.000. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima juga dibuat jurnal yang sama. Nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan. Menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda menurut jumlah penggunaan aktiva. Untuk rumus, harga perolehan dikurang taksiran nilai sisa dibagi estimasi nilai jam mesin. Untuk contohnya, harga perolehan atau mesin 20.000, taksiran nilai sisa 0, estimasi jam mesin 10.000 jam, maka besar penyusutan per unit 1 jam mesin 20.000 dikurang 0. Besarnya penyusutan sama dengan Perhitungannya di skip aja dulu. Oh iya, skip aja dulu. Kan dilewati aja. Jumlahnya per 31 Desember beban penyusutan dikurang mesin sama dengan 6.000. Beban penyusutan mesin 6.000, akumulasi penyusutan mesin 6.000. beban penyusutan. Selanjutnya Masih jauh. Tidak ada tuh. Masih dia terus sampai habis. Sampai tiga. Sampai tiga. Yang hitungan dilewati aja dulu. Ini metode apa? sama. Oke, lewati. Ini juga lewati. Lewati. Masuk ke Juju. Baiklah, dari saya kembalikan ke moderator. Tunggu di. Oke, lanjut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Minyaki kepada Minyaki. Silakan. Retirement. Pada dasarnya tidak satu pun perusahaan bermaksud dan merencanakan untuk menjual aktiva tetapnya, karena aktiva tetap dimaksudkan untuk dipergunakan selama umur ekonomisnya untuk menjaga kelangsungan usaha, entah itu untuk produksi, dijadikan tempat usaha, dijadikan peralatan kerja dan lain sebagainya. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan perusahaan menjual aktiva tetapnya, yaitu antara lainnya karena perusahaan kekurangan suplai dana, sehingga perusahaan dengan terpaksa menjual aktiva tetapnya untuk memperoleh tambahan dana, entah untuk modal kerja atau untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua, karena perusahaan berganti jenis produk, sehingga mesin-mesin dan peralatan tertentu tidak dipergunakan lagi. Yang ketiga, karena perusahaan kekurangan suplai dana, sehingga perusahaan dengan terpaksa menjual aktiva tetapnya untuk memperoleh tambahan dana, entah bekerja atau untuk memenuhi kewajiban bayar utang jangka pendek atau jangka panjang. Terus yang terakhir, karena perusahaan Improvement. jenis produk. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih juga Minyaki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kesimpulan, akan dijelaskan oleh saudara. Kesimpulan. Itu aja, tapi tidak apa-apa tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fikri kepada menurut perhitungan tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang improvement dan replacement. Pengembangan fisik adalah istilah yang digunakan untuk mengakui adanya penambahan sebagian aktiva tetap menjadi replacement digunakan untuk mengakui penggantian aktiva tetap yang ada dengan aktiva tetap yang sama yang lebih baik atau baru.
Contohnya, pada awal tahun ke-21, sebuah rumah yang memiliki nilai perolehan 300 juta serta akumulasi penyusutan 200 juta, lantai keramiknya akan diganti dengan lantai kayu jati untuk keasrian suasana dalam rumah. Selain itu, karena lantai keramiknya sudah banyak rusak, rumah tersebut estimasi masa manfaat 30 tahun. Estimasi nilai sisa 0 dan telah disusutkan dengan metode garis lurus. Dari data yang ada diketahui bahwa lantai keramik tersebut nilai perolehan awal sebesar 30 juta dari total nilai perolehan awal rumah sebesar 300 juta, sedangkan akumulasi penyusutan lantai keramik sebesar 20 juta dari total akumulasi penyusutan rumah yang ada. Pengeluaran untuk lantai kayu totalnya senilai 70 juta. Pengeluaran untuk lantai kayu sebagai pengganti lantai keramik dikategorikan ke dalam pengeluaran jenis pengembangan. Jika lantai kayu ini menyebabkan kualitas rumah lebih baik tanpa memperpanjang masa manfaat rumah, maka pencatatan dilakukan sebagai berikut. Kayak gini ya. Skip. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah aset tetap merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan. Selain digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan secara terus-menerus, aset tetap juga merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap memiliki beberapa kriteria, yaitu berwujud, memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasional perusahaan, dan tidak diperjualbelikan serta material. Perlakuan aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan kebijakan perpajakan memiliki beberapa perbedaan di antara mulai dari biaya perolehan sampai dengan penyajian pada laporan keuangan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Yogi. Sekianlah acara hasil diskusi kami. Apabila ada teman-teman sekalian yang bertanya, kami persilahkan. Oke, tunggu sebentar. Ramai. Satu kelompok satu ya. Ya, Pak. Kemudian pertanyaannya ada baiknya tulis di grup WA. Jadi mereka nggak payah catat. Ya, terus di grup WA ya guys. Di grup WA. Pilih dulu nggak sih? Ya. Silakan lah, pilih dulu. Pilih dulu. Kalian orang ya. Dua. Pertama Asril. Kelompok dua tuh. Kelompok dua ya. Kelompok satu siapa? Si Lisna. Asrul kelompok 2, Lisna kelompok 1. Terus Tulis nama dari kelompok. Kelompok 3. Kelompok 3. Bentar ya, kelompok 3. kelompok berapa? 2 udah. Ganti. Oh, ya udah cancel. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Cancel berarti. Kau ada lah. Kau ya. Kelompok ketiga Wahyu berarti. Kelompok 5. Siapa lagi kelompok 5? Siapa Manalisa? Farah. Iya, Udin. Makin ganteng. Amin. Kelompok 6 ada. Cuma 5. Ada kelompok 6. Ada kelompok 6. Oh iya. Ini nama itu kelompok. Dewa. Sudah semua. Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab jawaban teman-teman sekalian. 30 menit. Awas. Sembari kalian cari jawaban, saya mau jelasin hitungannya dikit. Baik, Pak. Coba arahkan ke slide yang ada hitungan. Dari slide kau tadi, Ren. Orang udah berisi. Ini metode garis lurus. Oke, sambil kalian cari jawaban ya. Dari sini lagi kita masuk.
Oke, perhatikan ini untuk yang hitungan. Kenapa saya nggak kasih mereka? Nanti bisa salah pengertian. Jadi biar saya aja yang jelasin. Baik Pak. Ini metode garis lurus. Inti dari metode garis lurus adalah usia ekonomisnya berapa? Misalnya 5 tahun, ya udah harga pembelian bagi 5 tahun. Ini dia ada mengatakan nilai residu. Waalaikumsalam. Nilai residu ini maksudnya di akhir tahun kelima ada nilainya. Jadi kita tidak mau nilai aktiva itu 0 atau habis. Kalau kita hitung seperti biasa kayak begini, 4.000 per tahun kan? Ada nggak tabel setelah ini? Nah, jadinya nilai bukunya 0 kan? Karena setiap tahun kita potong 4.000, 4.000, jadinya 0. Tapi kalau misalnya kita mau ada nilai sisa, misalnya nilai sisanya 1.000, berarti coba balik ke atas, 20.000 kurang 1.000, jadinya 19.000 kan? Bagi 5. 19.000 bagi 5 berapa? 3.800 kan? Lebih cepat saya hitungnya. Oke, berarti balik ke tabel. Berarti sini 3.800 terus. Nanti pada akhirnya di sini nilainya adalah 1.000. Begitu ya? Itu kalau metode garis lurus. Ini diganti jadi harga perolehan ya. Ini bukan nilai buku. Ini salah ketik mungkin. Tapi bisa juga itu Pak. Enggak. Itu di situ tabelnya beber penyusutan, akumulasi penyusutan. Oh iya ya. Ya, nggak mungkin nilai buku di sini, nilai buku juga di sini. Itu salah ketik itu. Yang Rumah, minta mau apa infonya sama dia? Belahrom, lempar, minta nggak? Akumulasi merupakan kumulatif dari beban. Oke. nilai buku kan sama dengan harga perolehan Pak? Ya, berbeda. Beda ya? Berbeda. Nilai buku itu adalah harga perolehan yang sudah dikurangi dengan penyusutan. Tapi di situ. Oh iya. Ini sampai sini masih benar, sampai sini masih benar. Kalau yang ini mungkin ya nilai buku baru sama dengan nilai buku lama kurang beban penyusutan kalau itu iya. Lanjut. Ini cara lakukan pencatatan di jurnal umum. Ini pada beban, ini pada akumulasi penyusutan. Ini debit, ini kredit. Debitnya ini masuk ke laporan laba rugi, kreditnya masuk di neraca. Tetapi nanti tandanya minus. Mesin harganya 10.000. Akumulasi penyusutan mesin itu nanti kayak gini dia bentuknya pakai tanda minus. Ada juga sih yang langsung tampilkannya angkanya 6.000. Ada juga yang bikin seperti ini, itu nggak masalah. Itu hanya penyajian saja. Satu lagi Lanjut. mencari. Iya, satu lagi. Ini dengan metode unit produksi. Kita menaksir kalau si mesin ini sanggup untuk bekerja selama 10.000 jam. Ketika kita menghitung pakai rumus, ini rumusnya sudah benar. Kita anggap tidak ada nilai sisa ya. 20.000 kurang 0 bagi 10.000 artinya Rp2 per 1 jam mesin. Kalau mesinnya sudah dipakai sebanyak 3.000 jam, berarti penyusutan di tahun pertamanya adalah 6.000. Ini dalam 1 tahun ya ceritanya. Maka 6.000 ini yang kita jumlahkan. Caranya sama seperti ini. Lanjut. Ini metode saldo menurun. Kita lihat di sini dia langsung menyatakan 40% ya. Ini bukan saldo menurun, ini saldo menurun ganda namanya karena dia dikali 2. Jangan salah ya. Ini saldo menurun ganda namanya karena dia sini dikali 2. Berarti saldo yang menurun itu harusnya yang bukan ini juga sih. Tapi nggak apa-apa deh. Saya langsung jelasin yang saldo menurun ganda aja. Kalau yang saldo menurun biasa berarti anggap nggak ada kali 2. Berarti dia 20%. 20% lagi pengalinya. Kalau sekarang saldo menurun ganda berarti 40% pengalinya. Karena ada angka 2 di sini ya. 40%-nya itu harus dari yang 20.000. Dapat 8.000.
20.000 kurang 8.000 dapat 12.000. 12.000 ini yang dikali lagi dengan 40%, bukan 20.000 yang di atas. Jadi setiap kali hitungannya 40% dari sisa nilai buku periode sebelumnya. Itu lanjut terus. Kalau misalnya hanya sampai 5 tahun kita taksir usianya, berarti otomatis di tahun kelima langsung dinolkan nilai buku. Karena kalau kita itu 40% terus menerus, mau sampai kapan nolnya kan? Iya. Tapi karena sudah tahu kita hanya 5 tahun, berarti yang di tahun kelima itu langsung dihabiskan nilainya. Bedanya saldo menurun dan saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda kita mau mempercepat penyusutannya. Artinya pembebanannya lebih dipercepat. Berarti untuk 2 tahun ke depan? Enggak, tetap sama-sama 5 tahun. Cuma kan kalau ini 40. Kalau yang saldo menurun biasa kan 20. Tentu angka yang 40% ini lebih besar di tahun pertama. Tujuannya itu, dia mau membebankan lebih cepat, lebih banyak di tahun pertama. Tapi sama, tetap 5 tahun hasilnya. Lanjut. Nah ini dia, di tahun kelima langsung dinolkan. Nggak dikali 40% lagi kan. Cara jurnal sama. Ini 8.000 untuk yang tahun pertama. Nanti tahun keduanya 4.800 dan seterusnya. Lanjut. Jumlah angka tahun, berarti angka tahunnya ditambah dulu. Misalnya kita usianya hanya 5 tahun, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 15. Kemudian 15 ini nanti kita hitung oh ini pakai sisa 1.000 ya. Oke. 16.000 Siapa yang belum? kurang 1.000 kan dapatnya 15.000. Ini yang mau kita susutkan selama 5 tahun kan. Jumlah angka tahunnya kan 15. 5 per 15 kali 15.000 5.000. Berikutnya tahun kedua dong. Iya. Nah, ini hati-hati. Tahun 1, 2, 3, 4, 5. Tahun 1 pakai angkanya 5. Tahun kedua pakai angkanya 4. Iya. Tahun ketiga dan seterusnya. Baru kali 5 4.000 kan? Iya. Yang ini 3.000 dan seterusnya. Itu namanya metode jumlah angka tahun. Ini angkanya terbalik ya. Kalau ini besar ke bawah, ini ngecil ke bawah. Caranya sama, cara jurnalnya juga sama. Lanjut. Nah, ini udah ada hitungannya. Lanjut. Oke. Satu lagi yang ganti ubinnya. Paling bawah, replacement. Nah, ini. Nilai buku awalnya 300. Coba balik dulu ke atas, saya baca dulu. Ya, nilai perolehan awal 300. Akumulasi penyusutannya 200. Karena baca 30 tahun. Oke, lanjut. Lantai keramik 30. Akumulasi 20. Total pengeluaran 70. Oke. Ini cara jurnal. Tadi ada dijelaskan kalau nilai keramik itu termasuk dari harga rumah ya. Berarti harga rumahnya harga keramiknya dikeluarin dulu dari rumah. Dipisahin. Kan awalnya harga rumah 300. Berarti harga rumah yang sebenarnya tanpa keramik 270 ya. Iya. Makanya rumahnya dikreditkan dulu. Ini akumulasi penyusutan rumah. Maksudnya yang keramiknya, itu bukan rumah. Akumulasi penyusutan untuk yang keramiknya aja ya. Yang 20 ini. Ini keramik seharusnya. Kerugian atas penggantian ya. Ini kan tinggal diselisihkan aja. Supaya balance kiri dan kanannya harus sama-sama 30, berarti 10 juta sebagai kerugian. Kemudian rumah kas 70 itu kan total biaya keluar untuk mengganti kan? Sudah masuk jurnalnya. Kemudian nilai buku rumah. Nilai buku itu kan berarti
nilai perolehan kurangi akumulasi penyusutan. Ini ada 100. Kemudian kita ada keluar biaya renovasi 70 kan. Kemudian yang keramiknya aja kita kurangi 30 kan. Tapi ada akumulasi 20. Berarti netnya sisa minus 10 dong. Dan ini ditaksir selama 10 tahun. 16 Tapi katanya udah belum? Berarti Belum. penyusutannya adalah 16 juta. Lanjut. Ini jurnal untuk penyusutannya. Ini jurnal saat tadi keluar biaya perbaikan 70 jutanya. Lanjut. Selesai ya. Oke, jadi cukup banyak metodenya ya. Iya, Pak. Tidak usah terlalu dipusingkan masalah metode. Ada yang mau ditanyakan sebelum pertanyaan akan dijawab kelompok 3 dan kelompok 4? Oke, kelompok 4 silakan. Yang Kalau udah ada yang bisa dijawab, segera dijawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah, kelompok 5. Jadi pertanyaannya, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi depresiasi aktiva tetap ya. Ini di 8. Gak ada harga diri yang bertanya dulu. Biar ini loh. Diri lagi gua. Diri aku. Oh pendek. Faktor yang mempengaruhinya itu ya, yang pertama biaya perolehan, yaitu faktor yang menentukan jumlah depresiasi. Yang kedua perkiraan umur ekonomis aset, yaitu proses yang berhubungan erat dengan aset, sehingga kamu tidak boleh mengabaikan perkiraan umur ekonomisnya. Yang terakhir itu prediksi terhadap nilai residu aset, yaitu prediksi nilai residu aset atau estimasi residu value of asset. Mengingat depresiasi adalah kondisi yang memberikan dampak pada aset, kamu harus mengantisipasi nilai aset yang bisa diwujudkan saat dijual atau tak terpakai. Apakah Farah sudah mengerti? Makasih Farah. Udah cukup banyak tuh faktor yang dijelasin ya, udah lengkap. Jadi nggak perlu ditambah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Wahyu. Iya ya. Pertanyaannya itu adalah metode penyusutan manakah yang sering dipakai oleh kebanyakan perusahaan dan apa alasannya jika menggunakan metode tersebut. Metode yang sering dipakai oleh perusahaan itu ya ini metode garis lurus. Ya alasannya itu karena lebih mudah pengaplikasiannya dan lebih mudah digunakan untuk menentukan tarif penyusutannya. Daripada Bafi diterima. Ya. Enggak kalau di patah aja. Oke, jawabannya benar ya, garis lurus, karena memang dia lebih simpel dan dia diakui oleh PSAK kita. PSAK itu standar akuntansi untuk Indonesia ya.
ada mobil. Saya boleh bertanya, Pak? Boleh. Nah, ini pertanyaan si Dewa ini gimana ya, Pak? Terus. Iya, saya ada baca juga di grup. Iya. Iya, itu nanya sesuatu yang bukan masalah intermediate. Itu harusnya di advance accounting itu. Nah, itu makanya. Berarti kan lari dari materi, Berarti Pak? lari dari materi, Pak. Lari dari materi. Ya, lari dari materi sangat lari dari materi. Jawabannya tidak ada. Itu bukan materi kami. Karena kan melenceng dong. Baik teman-teman sekalian, kepada saudara Dewa, mohon maaf sebelumnya. Kami sudah melihat pertanyaan saudara. Mungkin agak lari dari pertanyaan materi tadi. Maka ada pertanyaan lain selain itu. Itu pertanyaannya masuk ke ranah advance accounting itu. Iya. Nah, Jika pemegang saham telah kehilangan premium serta biaya lainnya dibayarkan sehubungan transaksi akuisisi. arti dari penjelasan pertama. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Roma Irina. Pertanyaannya, pada saat replacement terjadi, apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan? Yaitu hal-hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Yang pertama, menghilangkan harga pokok aktiva lama dan mengganti dengan harga pokok aktiva baru. Yang kedua, mengkapitalisasi aktiva baru tanpa menghilangkan harga pokok aktiva yang lama. Yang ketiga, didebitkan ke rekening akumulasi penyusutan aktiva lama. Penerapan dalam satu metode tersebut tergantung pada situasi saat penggantian. Apakah bisa dipahami? Gimana nggak paham? Iya. Terima kasih Roma. Ngantuk dia. Habis sendiri. Udah ngomong aja gitu.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Erlisna. Mengapa penyusutan atau depresiasi disebut sebagai proses pengalokasian harga perolehan? Karena besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa. Kurang ya? Bentar. Karena besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa. Bentar ya. Lama juga nggak apa-apa. Tinggal kelompok siapa yang belum dijawab ini? Oke, saya akan mengulangi lagi pertanyaan dari Erlisna. Mengapa penyusutan atau depresiasi disebut sebagai proses pengalokasian harga perolehan? Karena harga perolehan ini akan menjadi dasar penghitungan seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan per periode akuntansi.
Saya tambahkan sedikit untuk jawabannya ya. Kita kan mau laporan keuangan itu nilainya mendekati nilai yang sebenarnya ya, nilai wajar ya. Dan yang kita ketahui kalau suatu aktiva tidak mungkin nilainya akan sama terus setiap tahun. Pasti akan mengalami penurunan. Makanya disitulah fungsinya ada penyusutan. Makanya kenapa penyusutan disebut pengalokasian harga perolehan? Ya karena harga perolehan yang di awal dengan harga yang sekarang pasti tidak akan bisa sama. Itu aja tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ikut berkontribusi dalam presentasi kami. Kami cukup sekian kala. Oke, saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ada pantun ya. Udin melawak. Gak apa-apa. Tetap maju. Sebentar. Ya. Oh, oke. Siapa? Iya. Letak meja aja. Oke, Pak. Oke, Derianto izin. Fani? Mana Fani? Oh ini. Hidayatul Akbar. Siti Salwa sakit. Wahyu Silitonga. Oke, silakan mulai. Selamat siang. Siapa dulu? Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas presentasi mengenai penilaian persediaan, yaitu pendekatan berbasis biaya persediaan, masalah penilaian tambahan. Anggota kelompok kami yaitu Derianto, jatuh dari motor tadi, Fani Rahmasari, ini Hidayatul Akbar, Siti Salwa sakit, dan saya sendiri sebagai moderator Wahyu Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu pengertian persediaan. Menurut As-Sauri pada tahun 1980, persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Sedangkan menurut
Putih pada tahun 2004, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Kita bisa lihat slide kedua yaitu jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu bad stock atau low size inventory. Adalah persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dan yang terakhir itu anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Sekian dari saya dan yang akan dilanjutkan oleh Fani. Silakan Fani. Biaya-biaya persediaan yaitu ada biaya penyimpanan, holding or carrying cost, biaya penyiapan, setup cost, biaya pemesanan, ordering cost, biaya kehabisan kekurangan, sorted cost. Selanjutnya FIFO, LIFO atau rata-rata FIFO. Metode adalah metode asumsi persediaan akhir yang berarti membagi rata biaya barang yang akan dijual dengan kuantitas barang yang tersedia. Hasil persediaan akhir dan kewajiban pokok penjualan dihitung menggunakan rata-rata. Kalau LIFO adalah metode yang sedikit bertolak belakang, maka metode average menduduki posisi di tengah-tengah. Sistem LIFO dan FIFO memperhatikan sekali mengenai barang masuk dengan barang yang akan dijualnya. Oke, selanjutnya saya persilakan Hidayatul Akbar untuk menjelaskan slide berikutnya. Berikutnya kelebihan dan kekurangan dari metode persediaan barang FIFO. Kelebihannya pertama, nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan. Yang kedua, menghasilkan laba yang lebih besar. Selanjutnya kekurangannya, pertama, pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. Selanjutnya, metode penilaian persediaan gaya rata-rata. Metode average disebut juga dengan metode average tertimbang atau weight average method, yang perhitungannya menggunakan sistem rata-rata saja. Contohnya, persediaan akhir sebanyak 150 buah dihitung dengan membagi biaya 5.840.000 dengan jumlah produk yang tersisa, yaitu 240 buah. Hasilnya yaitu 21.000. Maka persediaan akhir per 31 Januari 2018 dengan biaya 21.000 per produk yang ada sama dengan 3.150.000. Kemudian dengan mengurangi biaya 3.150.000 dengan barang yang dijual, yaitu 5.880.000. Hasilnya akan menjadi harga pokok penjualan atau HPP sebanyak 2.730.000. Selanjutnya, definisi nilai realisasi bersih. Biaya bersih adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan menggunakan salah satu biaya historis, metode berbasis identifikasi spesifik, biaya rata-rata, FIFO atau LIFO. Istilah realisasi bersih dengan ilustrasi asumsikan bahwa Manderkop memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya sebesar $950, nilai penjualan $1.000, estimasi biaya penyelesaian $50, dan estimasi biaya penjualan $200.
Nilai realisasi bersih mandiri dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai nilai terendah antara biaya dan harga pasar. Yaitu nilai terendah antara biaya dan harga pasar, batas atas dan batas bawah, bahwa penurunan biaya pengganti suatu barang biasanya dicerminkan atau diramalkan penurunan harga jual. Pemakaian biaya pengganti memungkinkan sebuah perusahaan untuk mempertahankan tingkat laba kotor yang konsisten atas penjualan atau margin laba yang normal. Sekian presentasi dari kami. Kiranya jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mohon silahkan catat di buku. Kelompok 1. Ya, silahkan catat. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, 5. Kelompok 4. Terakhir. Kelompok 5. Mona. Mandirian ya. Mandiri sekarang. Bukan BSI. Bedanya juga. Di grup. Apa ini? Oke, ada dari Putri. Ya, Pak. Apa ini? Di grup. Yang ditanya Putri ini persediaan. 3 persediaan tadi, Pak. Mengenai 3 persediaan tadi. Yang bahan baku itu ya? Ya. Setengah Yang jadi. bisa diramalkan, tidak bisa diramalkan mengenai apa? Oh itu. Ya. Coba tunjukin di slide-nya. Boleh, Pak. Ya, sabar ya. Oke, saya catat dulu ya. Saya sangat udah lewat. Salah ini. Salah Minggu lalu. Makanya tolong perhatikan yang nomor Oh, ini. udah tandain. Jangan tadi aja. Enak ya. Pertanyaan Y5 tentang faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai ya. Iya, Kak. Ini cari jawaban mereka. Sambil menunggu saya jelasin dikit tentang FIFO, LIFO sama average. Itu yang dimaksud FIFO, first in first out, berarti duluan masuk duluan keluar. Itu bukan cuma barangnya ya, tetapi harganya juga. Misalnya, tulisannya kali ini.
Pertanyaan siapa? Kita ada beli persediaan, ada jual persediaan, ada sisa stok. Kita beli harganya 100 sebanyak 200 unit. Berarti stok kita 200 unit dengan harga Rp100 per unit. Tanggal 2 kita beli 200, tapi harganya sudah jadi 120. Berarti sisa stoknya 200 masih dengan 100, 200 masih dengan 120. Jangan digabung. Kalau kita gabung itu jadi metode rata-rata. Kalau metode rata-rata kan berarti 400 dibagi 220 kan, digabung. Tapi kita nggak bisa rata-rata. Kalau rata-rata kan harga tambah bagi 2 kan, itu nggak usah dulu. Kemudian tanggal 3 rupanya persediaannya ada dijual sebanyak 100 unit. 100 unit ini pakai harga yang mana? Kalau pakai metode FIFO yang 100 atau yang 120 harganya? 100 karena dia duluan kan? Berarti sisa stoknya adalah tinggal 100 untuk yang harganya 100 kan? Yang untuk yang harganya 120 masih sama tetap. Tanggal 4 bulan 1 dia jual 150. Tentu berkurang lagi kan stok kita. Ini nggak bisa langsung dicetak 150 full karena sisa 100 yang di sini. Berarti 150 pakai harga 120. Ini habis kan? Ini sisa 150. Saya tulis di baris kedua aja lah ya, biar lebih gampang. Sisa stoknya 150 dengan harga 120. Konsepnya seperti ini. Kalau di FIFO ya udah sama. Ketika pilih yang keluar 100 dengan harga 120 dong. Ini kalau yang di FIFO yang ini ya. Berarti ini berubah. Bisa dipahami cara membedakan FIFO dan LIFO? Kebalikan ya berarti Pak? Iya, pokoknya kalau FIFO kita selalu ambil yang atas duluan harganya. Kalau yang LIFO kita ambil yang di bawah duluan harganya. Terus akunya? Ya. Kalau average, ini berarti tinggal dirata-ratain ya. Berarti di sini jadinya 110. Total barang 400 dengan harga 110. Ini yang average. Nanti ketika ada jual berarti di sini jadinya 110. Lanjut, ya gitu, lanjut terus sampai selesai. Sudah berapa pertanyaan? Zubaril. Yang dimaksud Zubaril ini 3 metode FIFO, LIFO, average itu ya? Apa pertanyaan itu? Yang masih yang ini, Zubaril masih yang ini kan? Pertanyaan Zubaril metode loh. Kalau ini kan jenis ya. Metode. Metode tuh berarti yang FIFO, LIFO rata-rata. Iya. Ya.
Kemudian ada dari Mona Lisa. Faktor yang diperhitungkan dalam penilaian persediaan pada nilai realisasi neto. Oke. Kayaknya dalam beberapa hari terakhir ini banyak kecelakaan ya. Iya, Pak. Mahasiswa saya yang semalam juga jatuh kecelakaan, ininya besar lukanya. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yang kedua sih, dari Yemima, yaitu pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai persediaan atau fluktuasi dalam perusahaan? Jawabannya adalah yang pertama itu kebijakan pemerintah, yang kedua perdagangan internasional, yang ketiga permintaan dan penawaran dalam kondisi adanya penawaran dan permintaan atas barang, yang keempat perubahan struktural ekonomi negara, yang kelima ekspektasi dan spekulasi. Sekian, terima kasih. Ekspektasi dan spekulasi. Perlu dijelaskan maksudnya? Siapa tahu ada yang kurang paham juga. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu Terima kasih. apakah ini mau puas?
Tidak sopan loh. Maaf. Sebelumnya Berat. Lagi puasa. Pertanyaan Putri yaitu dari ketiga jenis persediaan tersebut yang ada di slide depan, jenis persediaan manakah yang harus ada di perusahaan? Apa harus ketiga jenis dari persediaan tersebut ada atau salah satunya saja yang digunakan oleh perusahaan? Menurut kami ya Pak. Iya. Silakan. Ini mau jawab. Menurut kami, ketiga jenis persediaan tersebut harus ada dalam suatu perusahaan. Tapi yang menurut kami yang paling dijaga-jaga yaitu yang jenis persediaan nomor 2. Soalnya menurut kami persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen tidak dapat diramalkan. Itu bisa saja menjadi masalah bagi perusahaan jika tidak ditangani dengan tepat. Sekian, terima kasih. Kalau dari saya nggak bisa tentukan yang mana. Ya, tapi penting loh tiga-tiganya Pak, makanya saya Iya. Kemudian kita sesuaikan dengan bidang usaha perusahaannya. Kalau bidang usaha perusahaannya adalah pabrik pembuat wine atau minuman anggur, itu kan sifatnya musiman. Berarti dia harus menyimpan dalam jumlah besar supaya bisa rutin setiap produksinya. Kalau perusahaan yang memang selalu ada rutin, itu anticipation boleh juga. Contohnya bisa juga. Jadi tergantung jenis perusahaannya, dia sifatnya musiman atau tidak produksinya. Silakan lanjut. Sekian Putri, apakah Putri puas? Terima kasih ya. Mau bertanya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zubair Fikri. Dari 3 metode penilaian persediaan tersebut, adakah metode yang paling menguntungkan untuk perusahaan namun tidak merugikan negara dalam hal besaran pemungutan pajak? Yang menguntungkan perusahaan yaitu adalah metode FIFO atau first in first out. Dalam metode persediaan, jika menggunakan metode FIFO akan sangat menguntungkan karena barang yang masuk pertama dalam gudang maka akan dijual terlebih dahulu jika terjadi. Astaga turun. Dia masih lanjut ada di situ. Tunggu saya. Ayo. Dia masih ada tadi jawabannya. Yang menguntungkan perusahaan berarti apa? FIFO ya? Iya, FIFO Pak. Iya Pak. Betul Pak. Itu tergantung perusahaan juga. Saya jelaskan sedikit tentang LIFO lah ya. LIFO, saya mau bahas LIFO dulu. LIFO itu berarti barang yang harga yang terakhir masuk itu yang duluan dipakai. Akibatnya harga stok itu akan menggantung pada harga paling awal kan? Harga awal itu yang terus kita pakai. Sekarang laporan keuangan kalau masih pakai stok 3 tahun lalu harganya apakah masih wajar? Tidak. Makanya LIFO tidak disarankan untuk digunakan. Yang lebih cocok itu FIFO dan average. Jadi sudah tersaring satu. Berarti LIFO itu tidak menguntungkan perusahaan ya. Sekarang FIFO dan average. Average berarti ada rata-rata tertimbang dan ada rata-rata bergerak dari setiap pergerakan, misalnya setiap ada masuk produk atau setiap jual produk persediaan. Kita lihat dari yang tabel yang itu aja. Kalau average berarti masih oke lah ya. Dia akan ngikutin terus. Kalau FIFO berarti akan lebih update di harga yang terakhir kan? Jadi baik FIFO maupun average itu sama-sama menguntungkan perusahaan. Cuma satu lagi,
Yang tidak merugikan negara yang mana? Dari FIFO atau average? Dari kelompok 3. Alasannya? Karena lebih harga pokok rata-rata. Sekarang harga barang itu cenderung naik atau cenderung turun? Naik. Kalau cenderung naik, berarti bisa saja nilai persediaannya akan terlalu tinggi karena pakai FIFO kan. Tapi kalau pakai average, yang rendah akan jadi naik, yang tinggi akan jadi turun sedikit kan. Ketika harga persediaan lebih rendah dan dijual dengan harga yang sama, mana yang memberikan keuntungan lebih besar? FIFO atau average? Average, karena average pasti nilainya di bawah FIFO tuh nilai persediaannya. Jadi penerimaan negara kan berupa pajak. Semakin besar pendapatan, semakin besar pajaknya yang dibayar. Berarti average atau FIFO? Average. Jadi jawabannya adalah average ya kalau ditanya seperti itu. Pertanyaan siapa lagi? Sebentar ya. Jawabannya dapat, teman saya ragu, Pak. Percaya diri aja. Nggak percaya diri mana? Kalau percaya diri mampus loh. Kan kalau kurang tepat kita benarkan. Iya, koreksi ya. Iya. Kan gigit kan? Mana? Udah gigit. Apa kerjaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mona. Faktor apa saja yang perlu diperhitungkan untuk penilaian persediaan pada nilai realisasi neto? Faktor yang perlu diperhitungkan untuk penilaian persediaan pada nilai realisasi neto yaitu nilai penjualan dan biaya. Dari kan mana puas sih kan kita sebelum kan mana puas Apakah Mona puas? Sebentar ya Risma, ini jawabannya lagi dicari. Ini tadi pertanyaannya Bewanolo kan belum dijawab sama kelompok 4 karena memang bukan topiknya kan. Kalau gitu saya aja yang jawab. Jika pemegang saham telah kehilangan premium
serta biaya-biaya lain yang dibayarkan sehubungan transaksi akuisisi. Sebelumnya udah tahu akuisisi itu apa? Membeli kepemilikan saham dari perusahaan ya. Di advance accounting pasti sudah fasih dengan kalimat ini ya. Sama merger satu lagi. Ketika kita mau membayar atau membeli akuisisi, kita memang ada yang namanya nilai akuisisi. Nilai akuisisi ini bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari nilai buku. Yang namanya premium itu biasanya keuntungan bagi pembeli. Sekarang kalau dia kehilangan premium, berarti yang dikeluarkan harus lebih banyak. Benar kan? Terus biaya-biaya lain, ya tentu kalau dia sudah tidak punya premium, biaya-biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Nilai akuisisinya akan jadi lebih tinggi. Itu aja dampaknya. Dari Bewanolo ada yang mau dari Bewanolo ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rismawati. Bagaimana masing-masing metode dari FIFO dan LIFO mempengaruhi nilai persediaan akhir dan laba kotor? Jawabannya, penggunaan metode FIFO akan mengakibatkan nilai persediaan dalam neraca dicantumkan sesuai dengan harga saat ini. Sedangkan pengaruh penggunaan metode FIFO terhadap laporan laba atau rugi dalam keadaan harga-harga naik akan menghasilkan kenaikan laba bruto atau gross profit, dan dalam keadaan harga-harga turun akan berakibat penurunan laba bruto. Pada metode LIFO, dalam keadaan harga-harga naik, harga pokok persediaan yang dibebankan dalam harga pokok penjualan terdiri dari harga-harga pokok terakhir yang lebih tinggi. Sehingga dalam keadaan harga-harga naik, penggunaan metode LIFO akan menghasilkan penurunan laba bruto. Sedangkan dalam keadaan harga-harga turun akan berakibat kenaikan laba bruto. Sekian dari jawaban dari saya. Dari Isman. Terima kasih semua yang bertanya. Udah Pak, selesai Pak. Ya. Jadi untuk FIFO dan LIFO karena dia terbalik, tadi udah sempat saya singgung juga ya. Masalah penetapan harganya. Jadinya memang akan berdampak ke laba. Ya, nanti akan terbalik tuh hasilnya. Ketika harga cenderung naik, berarti FIFO akan memberikan harga persediaan lebih tinggi. Kalau persediaan akhir lebih tinggi, berarti laba kotornya akan jadi lebih rendah. Dengan asumsi ya, asumsinya harga jualnya sama ya. Kalau LIFO berarti ketika harga cenderung naik, nilai persediaannya akan rendah, akibatnya laba kotornya tinggi. Oke, sudah dijawab semua. Kira-kira ada lagi yang mau nanya? Boleh? Masih ada 24 menit lagi. Boleh tanya sampai waktu habis. Kelompok kami habis ya Pak. 3 orang pada luar. Kita akan belajar. Ya. Oke siap Pak. Silakan yang mau bertanya. Tapi nggak usah jawab semua. Gas. Jangan baperan. Diam. Jangan baperan. Nggak usah ngomong ya teman. Teman nggak usah ngomong. Tolong. Tolong ya teman-teman. Berat nih bertiga. Berat nih bertiga. Ketawa mau jawab ada. Satu lagi lah ya. Satu lagi Pak. Boleh. Satu lagi. Silahkan. Yang paling mudah ya tolong. Biar cepat jawabnya, Cok. Biar pulang cepat. Udin mau bertanya? Mudah pertanyaan Udin.
Paling susah nggak usah lah. Iya, nggak usah. Ya. Terusnya. Tanyanya mudah. Jelas tidak? Menjawabnya sulit. Menjawabnya sulit. Kami tuh. Ya silakan Udin, catat di grup ya. Kalau nanyanya Catat di grup. Udah ada satu orang. Gak usah ngomongnya. Tanyanya mudah. Udin udah nanya, tolong ya. Satu pertanyaan gitu Bapak. Sudah enak, udah tarik nama kan. Gendam kali kamu. Gendam mau. Di cancel. Di cancel. Gak kayak Din. Gak saja Din. Orang ini payah Din. Iya, yuk pertanyaannya mudah yuk. Iya silahkan ya. Asalkan Siap jawab. nanti. Ya. Ya pertanyaannya apa? Mudah. Makasih, mudah jawabannya. Pertanyaannya mudah. Udah Udin. Apa dia cepat lah. Lagi nanti di grup ya, sabar. jelaskan dalam bahasa Arab. Apa tapi lagi lapar nih? Lapar makan. Minum. Kok dia ini? Udah dikirim Udin dah. Oke. Izin bertanya. Langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan kondisi kesediaan. Oke Udin, kami akan jawab bentar ya Din. Oke. Bentar ya Din. Berat nih Din kayaknya. Wahyu. Kuantitas. Karena kuantitas. Jadi kuantitas. Iya juga. Menentukan kuantitas persediaan. Iya. Kalau kita di intermediate accounting kan harga persediaan. Yang ditanya di sini kuantitas persediaan. Ini mungkin lebih ke ada enggak mata kuliah manajemen produksi atau manajemen biaya atau akuntansi manajemen dan biaya? Nah, itu harusnya lebih ke sana pertanyaannya, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya Din. Ini kayaknya sesat. Emang sesat. Kan udah belajar juga kan? Iya. Dua aja, dua sih. Oke Udin, saya maksudnya Fani akan menjawab pertanyaan Udin ya, bukan aku. Tapi kalau tak jelas iya. Silakan Fani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Udin. Bagaimana langkah yang harus dilakukan perusahaan saat menentukan kuantitas persediaan? Yaitu dengan menghitung persediaan fisik yang ada di perusahaan dan menentukan kepemilikan persediaan yang berada dalam perjalanan. Iya. Ya. Mau penjelasan lebih rinci? Boleh. Oke. Saya akan menjelaskan yang rincinya ya Udin. Boleh. Pakai salah. Bisa panjang gitu. Ada di Google soalnya.
Oh ada. Oh, ini udah jadi. Iya. Iya, ada yang ngambil juga. Masa sendiri? Jawaban yang pertama tuh kan memperhitungkan persediaan fisik yang ada di perusahaan. Yang dalam artiannya meliputi aktivitas penjumlahan, penimbangan atau pengukuran jumlah persediaan yang ada pada saat itu, Din. Ngerti? Dengar nggak? Dengar. Apa dia bilang, Din? Lain. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Kalau yang perhitungan persediaan fisik yang ada di perusahaan itu, contohnya meliputi aktivitas penjumlahan, penimbangan atau pengukuran jumlah persediaan yang ada pada saat itu. Ya, yang kedua, yang penentuan kepemilikan barang itu ada. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Itu contohnya pengertiannya untuk barang yang keberadaan dalam perjalanan perlu penetapan hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Kepemilikan barang ini sangat bergantung pada perjanjian jual beli yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua, barang konsinyasi, yaitu perusahaan perdagangan seringkali menjual barang yang bukan dibelinya sendiri dari pemasoknya, tetapi merupakan titipan dari pihak lainnya. Sekian, apakah udah puas? Sudah puas sekali. Makasih banyak ya, Din. Sudah puas sekali. Sudah puas sekali. Bagus sekali. Saya tambahin dikit. Di akuntansi manajemen dan biaya sudah belajar EOQ? Belum, Pak. Baru dengar. Baru pertama kali dengar ya. Ada rumusnya. Saya nggak hafal rumusnya sih. Karena bukan pelajaran saya. Economic order quantity ini adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi untuk menentukan dalam setahun kita harus pesan barang itu berapa kali. Ini ada rumusnya. 2 dikali dengan R. R itu adalah kebutuhan barang kita selama setahun. Kalau kita pabrik nih, kita butuh tepung kan? Bisa nggak kita taksir kebutuhan tepung kita selama setahun kalau produksinya lancar? Bisa kan? Dapat kita R. O, biaya pesanan. Setiap kali kita mau beli mie itu, ini dalam satuan kilogram atau apa gitu ya, atau unit ya. Kalau ini berarti harganya. Tentu harus ada harganya kan? Biaya penyimpanan. Ini juga harga. Kalau kita misalnya sewa gudang untuk nyimpen tepung, berarti kan ada biaya sewanya kan? Jadi dengan menentukan faktor-faktor ini juga bisa menentukan jumlah persediaan kita. Terus dalam 1 tahun harus berapa kali kita pesan? Rupanya diketahui supaya kita bisa menghemat biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, rupanya kita harus ordernya itu 10 kali dalam 1 tahun. Berarti setiap kurang lebih 36 hari sekali kan? Iya, Pak. Kenapa? Biaya pesanan ini kan kalau semakin besar yang kita pesan kan semakin murah. Dampaknya kemana? Biaya penyimpanan dong. Makin besar kita nyimpan barang, makin besar biayanya. Makanya terbalik posisinya kan? Maka itu
Kalau pertanyaan tadi lebih rincinya apa lagi? Langkah yang harus dilakukan perusahaan saat menentukan kuantitas persediaan, salah satunya menghitung ini. Selain menghitung IOQ, itu ada juga yang namanya pre-purchase order. Untuk menghitung repurchase order itu perlu EOQ juga, cuma saya nggak tahu rumusnya, saya lupa. Karena saya juga nggak bisa ingat semua kan. Dan juga ini bukan bidang di mata kuliah ini. Kemudian kita juga harus memperhatikan harga yang fluktuatif ya. Ketika harganya itu sangat fluktuatif, contoh, tahu nggak barang-barang yang disebut sebagai komoditas seperti emas, tembaga, nikel, beras, jagung, minyak, itu barang-barang yang namanya komoditas. Tadi kan ada dibahas tentang, harusnya ada ini sih metodenya, sama lower cost or net realization value. Ini yang nilai realisasi neto tadi, ada ditanya tadi ya? Ada. Mumpung ditanya saya jelasin. Untuk barang-barang yang sifatnya komoditas, itu kan fluktuatifnya tinggi sekali. Perusahaan untuk menetapkan persediaannya pakai metode ini. Kalau fluktuatifnya masih biasa atau cenderung naik, cenderung turun, FIFO sama average masih oke itu dipakai. Tapi kalau fluktuatifnya sangat tinggi, FIFO dan average tidak bisa digunakan. Cocoknya harus pakai ini. Karena dia sifatnya komoditas, itu barang yang kita beli akan dijual lagi. Trading ya. Lower cost or market. Cost yang dimaksud di metode yang ini dan ini itu sama-sama biaya HPP kita, biaya produksi kita. Market itu adalah harga pasar. Ketika harga pasar lebih tinggi, maka kita pilih yang dari harga HPP kita. Ketika harga pasarnya lebih rendah, kita pakai yang harga pasar. Kenapa kita selalu memilih yang lebih rendah? Akuntansi prinsipnya adalah konservatif. Kita berhati-hati. Kita tidak mau mencatat nilai angka persediaan itu terlalu tinggi. Ingat 10 prinsip akuntansi yang kita pelajari saat pertemuan paling awal. Sudah 10 kan? Salah satunya prinsip konservatisme. Mencatat nilai aset yang lebih rendah. Makanya metodenya selalu pakai kata lower. Ini juga lower cost or net realization value. Nilai realisasi bersih ini sebenarnya intinya sama dengan yang pertama. Nilai realisasi bersih ini ketika barang ini mau dijual dibandingkan dengan HPP-nya, kira-kira kita bisa mendapatkan realisasinya itu paling rendah berapa. Baru kita bandingkan dengan HPP produksi kita berapa. Baru kita pilih mana yang lebih rendah. Intinya selalu pilih yang lebih rendah untuk yang metode ini. Bisa dipahami? Oke, itu aja tambahan dari saya. Silakan ditutup. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi kami kurang maksimal karena kurang anggota, karena sebagian anggota yang ada yang sakit. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu